Shalom, puji Tuhan, haleluya. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tidak lupa saya juga mengucapkan selamat tahun baru 2021. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sore hari ini firman Tuhan berbicara tentang jangan patah hati atau patah semangat. Biarlah ayat ini membekali kita dalam masuki tahun baru 2021. Tidak ada satu yang lukro, tidak ada satu yang patah semangat. Tetap optimis. Sekali lagi temanya firman Tuhan sore ini apa Bapak Ibu? Jangan patah hati atau patah semangat. Ayat dasarnya dari Ulangan 31 ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ya, ayat ini mengatakan janganlah takut dan janganlah patah hati. Kenapa orang Kristen tidak boleh takut? Tidak boleh patah hati atau patah semangat. Karena di dalam ayat ini Tuhan berjanji bahwa Tuhan sendiri akan berjalan di depan kita. Sebelum kita memasuki tahun 2021, Tuhan ada jalan di depan kita. Tuhan menyertai kita, Tuhan tidak membiarkan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan mengajak kita untuk tidak patah hati atau patah semangat. Ya, ada beberapa alasan kenapa kita tidak boleh patah hati atau tidak boleh patah semangat. Orang kalau karena takut atau khawatir sehingga patah hati atau patah semangat, akibatnya dia menjadi melukro dan tidak bisa berbuat apa-apa. Satu contoh, dulu waktu saya pelayanan di daerah Banyuwangi, kadang-kadang saya harus pelayanan masuk ke desa perkebunan yang namanya Sukomade. Antara desa Sawangan di mana saya tinggal dengan perkebunan Sukomade itu melewati hutan. Nah, seringkali terkadang-kadang ada harimau yang lewat di jalan situ. Kalau saya pas harus ke sana, saya seringkali berdoa, Tuhan, jangan sampai saya ketemu sama yang namanya harimau. Mungkin saya akan ketakutan. Karena ada kesaksian orang-orang desa situ yang seringkali jalan kaki, pernah waktu dia lewat, ada harimau, sebenarnya harimau itu cuma nyebrang jalan. Tetapi orang itu sudah ketakutan. Begitu ketakutan, lututnya bergetar, lalu dia sudah tidak berdaya. Dia duduk tanpa ada tenaga apa-apa, dengan nafas terengah-engah. Ketika ada orang lain lewat ditanya, kenapa? Ada begitu pucet, takut? Ya, tadi barusan saya melihat harimau lewat di sini. Jadi orang kalau terlalu takut, melukro, patah semangat, dia tidak bisa apa-apa. Jangankan jalan, dia lalu duduk, napas terengah-engah,
dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kita juga melihat beberapa contoh tentang orang yang patah hati atau patah semangat. Yang pertama itu adalah orang penduduk Yeriko. Di kitab Yosua pasal yang kedua, Yosua pasal 2 ayat 8 sampai 11 mengatakan demikian. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas Sodom dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kami. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi." Inilah kesaksian dari Rahab, seorang perempuan sundal yang pernah menolong dua pengintai yang masuk kota Yeriko. Ketika dua pengintai ini mau ditangkap oleh tentara Yeriko, dia lari dan dia masuk ke rumah Rahab dan dia disembunyikan oleh Rahab. Ketika para tentara sudah pergi, si Rahab menjumpai dua pengintai dari Israel itu. Dan kesaksian dari Rahab mengatakan, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu." Kenapa? Orang Yeriko telah mendengar bagaimana Allah menyertai Israel ketika menyeberang laut Teberau, laut dikeringkan, ketika menghadapi raja-raja Amori. Ya, mereka semua bisa dikalahkan. Ketika orang Yeriko mendengar ini, dia mengatakan, "Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu." Orang Yeriko ketakutan, tawar hati, patah semangat, gemetar, dan tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi orang Israel yang disertai oleh Tuhan. Inilah dampak dari orang yang patah hati, dampak dari orang yang patah semangat, ngelokro. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam kitab Amsal 24 ayat 10, firman Tuhan mengatakan demikian. Amsal 24 ayat 10, firman Tuhan mengatakan begini, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." Kenapa kita tidak boleh patah hati, patah semangat, atau tawar hati? Alkitab mengatakan, jika engkau tawar hati,
pada masa kesesakan atau kesulitan, kecillah kekuatanmu. Sama seperti orang Yeriko, ketika melihat Allah menyertai Israel, mereka menjadi tawar hati, patah semangat, melokro, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian juga dengan pengalaman bangsa Israel itu sendiri. Kalau orang Yeriko itu menggambarkan orang dunia, sekarang kita melihat orang Israel itu sendiri yang menggambarkan anak-anak Tuhan, orang percaya. Satu saat ketika dia tawar hati, patah semangat, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bilangan pasal 13 mulai ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawatannya. Juga kami lihat di sana orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami melihat diri kami seperti bendalang. Dan demikian juga mereka pada kami. Pasal 14 mulai ayat 1. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel dan berkata kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Orang Israel yang menggambarkan orang percaya, satu saat pernah tawar hati. Kapan itu? Ketika mereka hampir masuk tanah Kanaan. Sebelumnya ada 12 mengintai, disuruh mengintai keadaan tanah Kanaan, dan 10 orang memberitakan kabar busuk, kabar negatif, kabar yang melemahkan iman. 10 orang itu mengatakan, bangsa yang kami intai, yang kami lalui itu bangsa raksasa. Dan ketika kita berhadapan dengan mereka, ibaratnya raksasa bertemu dengan belalang. Karena itu percuma, jangan kita teruskan maju, karena nanti kita akan mati. Itulah sebabnya ketika mereka patah semangat melukru, Amsal bilang, ketika engkau menghadapi kesulitan dan tawar hati, kecillah kekuatanmu, semangatmu hilang, ngelokro, tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti halnya Israel, tawar hati, patah semangat, dan tidak berani meneruskan perjalanan. Dia bilang lebih baik kita angkat pemimpin baru dan kembali ke Mesir. Dan hal itulah yang menyebabkan Tuhan marah kepada orang Israel. Sehingga orang Israel dihukum oleh Tuhan. Mereka harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun.
sampai generasi yang tidak percaya firman itu mati di padang gurun. Baru anak-anak mereka lah yang diperbolehkan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Mari kita akan lihat dalam hal ini, apakah yang menyebabkan bangsa Israel itu tawar hati, ngeluh-ngeluh, patah semangat. Yang menyebabkan Israel patah hati, patah semangat, ngeluh-ngeluh adalah karena mereka melihat besarnya tantangan yang mereka hadapi. Mereka melihat orang-orang Kanaan yang tinggi besar perawakannya, yaitu bangsa Enak, dan mereka melupakan janji penyertaan Tuhan. Itulah yang menyebabkan mereka menjadi tawar hati, patah semangat, dan ngeluh-ngeluh. Itulah sebabnya mari seraya kita memasuki tahun 2021, mari arah pandangan kita arahkan kepada Yesus. Ingat firman Tuhan bahwa Tuhan yang menyertai kita itu lebih besar dari semua musuh, semua roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Saya bacakan ayatnya 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah. Orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, dilahirkan kembali dari firman dan roh, ini berasal dari Allah. Anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu, sebab roh yang ada di dalam kamu. Orang Kristen yang percaya, yang bertobat, lahir baru, dia berasal dari Allah, dan roh Allah itu diam di dalam kamu, di dalam kita. Dan dikatakan di sini bahwa roh yang diam di dalam kamu itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Itulah sebabnya dalam menghadapi masalah apapun, kita tidak perlu takut. Sebab Tuhan yang menyertai, yang tinggal di dalam kita itu lebih besar dari semua persoalan yang kau hadapi. Lebih besar dari semua roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Saya ingat satu peristiwa di mana satu saat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ketika Petrus melihat Tuhan berjalan di atas air, lalu Petrus mengatakan, jikalau engkau memang Tuhan, suruhlah kami jalan di atas air mendapatkan kamu. Lalu Tuhan Yesus bilang, mari Petrus. Dan benar saudara, Petrus tinggalkan perahu itu. Dia loncat ke air. Selama arah pandangannya diarahkan kepada Yesus, Petrus bisa menguasai gelombang. Ombak yang besar itu berada di telapak kaki si Petrus. Kenapa? Arah pandangannya kepada Yesus. Tetapi saat dia melihat besarnya gelombang ombak, ketika dia rasakan tiupan angin, imannya menjadi lemah. Dan apa yang terjadi? Ia menjadi tenggelam. Itu dicatat oleh Matius pasal 14. Saya bacakan ayatnya, Matius 14. Ayatnya adalah ayat 28 sampai 30. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus.
Perhatikan, tetapi ketika dirasainya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolong aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saat Petrus arah pandangannya kepada Yesus, dia bisa berjalan di atas air, dia bisa mengatasi gelombang yang besar berada di bawah telapak kakinya. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ketika kita memandang kebesaran dari Tuhan, maka engkau akan dapat mengalahkan dan menguasai segala situasi dan kondisi yang ada. Sehingga engkau tidak menjadi penakut, sehingga engkau tidak tawar hati menghadapi permasalahan apapun. Karena engkau yakin bahwa Tuhan yang menyertai kita itu lebih besar dari semua persoalan dan masalah yang kita hadapi. Itulah sebabnya Rasul Paulus menuliskan satu ayat di dalam Ibrani pasal 12. Demikian firman Tuhan, Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Rasul Paulus mengatakan begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada siapa? Kepada Yesus. Kenapa kita harus mata kita tujukan kepada Yesus? Sebab Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kalau arah pandanganmu ditujukan kepada Yesus, maka Yesus yang akan memimpin kamu di dalam iman. Ya, di sini dikatakan tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Marilah saudara, di dalam memasuki tahun 2021, tahun yang masih misterius bagi kita. Apa yang akan terjadi di depan kita tidak seorang pun tahu. Tapi mari, awal tahun baru ini, mari kita mau belajar mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Ketika engkau mengarahkan pandanganmu kepada Yesus, Yesus berjanji Dia akan memimpin kamu dalam iman dan membawa imanmu kepada kesempurnaan. Ya, sekali lagi tema firman Tuhan mengatakan jangan patah hati, jangan patah semangat, jangan pesimis dalam memasuki tahun 2021 ini. Apa sebabnya? Sekali lagi, karena Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kamu. Baik di dalam Ulangan 31 ayat 8 ayat kita tadi, Dia akan menyertai kamu. Seperti halnya tema Natal 2020 adalah Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Yesus sebelum naik ke surga, Dia juga pesan kepada murid-murid, kepada orang percaya, supaya tidak perlu takut, karena Tuhan berjanji menyertai. Saya bacakan ayatnya, Matius 28, ayatnya yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah janji Tuhan, Dia akan menyertai engkau sampai akhir zaman.
waktu engkau susah, senang menghadapi apapun, gelombang yang besar, masalah yang besar, sebesar apapun, bagaikan raksasa yang gede-gede, tidak perlu takut karena Tuhan berjanji menyertai kita. Berikutnya, selain Tuhan berjanji menyertai kita, Tuhan juga berjanji dalam Ulangan 31 ayat 8 tadi, Dia akan berjalan di depan kamu. Mari saya bacakan ulang itu ayat Mas. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Selain Dia berjanji menyertai, Dia juga berjanji akan berjalan di depanmu. Ya, inilah sebabnya yang menjadi alasan kenapa kita tidak perlu takut, kenapa kita tidak perlu tawar hati. Karena Tuhan janji, satu, menyertai kita. Kedua, Dia akan berjalan di depan kita. Mari kita bahas sore ini tentang Tuhan berjalan di depan kita. Apa sih artinya Tuhan berjalan di depan kita? Pertama, Tuhan berjalan di depan kita itu artinya Dia sebagai pemimpin sekaligus petunjuk jalan supaya kita tidak tersesat. Seperti halnya pengalaman dari bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir. Israel sama sekali tidak mengerti tentang peta bumi, peta perjalanan dari Mesir ke Kanaan itu mereka tidak tahu. Tapi bagaimana, kenapa mereka tidak tersesat? Karena Tuhan selain menyertai, Tuhan berjalan di depan mereka. Saya bacakan ayatnya, Keluaran 13. Keluaran 13 ayatnya 21. 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Inilah arti pertama Tuhan berjalan di depan, adalah sebagai pemimpin dan petunjuk jalan. Seperti pengalaman Israel, ya, Tuhan jalan di depan. Kalau siang hari dalam bentuk tiang awan, sekaligus melindungi mereka dari panas hari matahari. Kalau malam hari Tuhan berada di depan dalam bentuk tiang api sebagai obor yang menerangi jalan mereka, sekaligus sebagai penghangat di padang pasir pada waktu malam. Yang kedua, arti dari Tuhan berjalan di depan adalah Dia akan hadapi dulu semua rintangan. Kalau Tuhan jalan di depan kita, artinya semua rintangan, masalah, persoalan yang akan menimpa kita, Dia harus berhadapan dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan ada di depan kita. Jadi itulah sebabnya di 1 Korintus 10:13 dikatakan pencobaan yang diizinkan tidak melampaui kekuatan kita. Sebelum masalah pencobaan datang kepada kita, Dia harus berhadapan dengan Tuhan. Tuhan berada di depan kita. Selain sebagai petunjuk jalan, Dia juga berjalan di depan kita. Itu artinya adalah Dia akan menjadi pembela kita. Dia pasang badan untuk kita. Persoalan apa yang akan menimpa kita harus berhadapan dulu dengan Tuhan Yesus.
Keluaran 14 ayat 14 mengatakan supaya kita tidak perlu takut karena Tuhan akan berperang ganti kita. Keluaran 14 ayat yang ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam diri. Dengan adanya Tuhan berjalan di depan kita, artinya Tuhan pasang badan membela saudara dan saya. Apapun yang akan menimpa kita harus berhadapan dulu dengan Tuhan. Sekaligus kalau Tuhan berjalan di depan kita itu, Dia membukakan jalan bagi kita. Seperti ada nyanyian yang mengatakan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib Dia buka jalan. Inilah arti Tuhan berjalan di depan kita. Ya. Berikutnya arti dari Tuhan berjalan di depan kita adalah Dia sebagai contoh yang meneladani. Orang yang di depan itu harus sebagai contoh. Seperti pepatah Jawa yang mengatakan engarso sun tulodo. Ya, kalau Yesus ada di depan, itu artinya juga Yesus itu memberi contoh. Iya, Dia memberi contoh supaya kita mengikuti jejaknya. Memang gembala yang baik itu setelah membuka kandangnya, dia jalan di depan, lalu domba-dombanya mengikuti dari belakang. Orang Kristen, golongan domba adalah Kristen yang mau mengikuti di belakangnya Tuhan. Ya, Dia ada di depan menjadi teladan, dan kita domba-dombanya yang ada di belakang harus mengikuti jejaknya. Di dalam Injil Yohanes 13 ayat 13 sampai 15 mengatakan begini. Yohanes 13 ayat 13 sampai 15, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang aku guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Inilah arti dari Tuhan berjalan di depan. Dia menjadi contoh, menjadi model, Dia menjadi teladan. Karena Yesus itu guru yang baik. Guru yang baik adalah guru yang bisa digugu dan ditiru. Dia ada di depan, Dia memberikan teladan. Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya, kalau kamu menyebut aku guru dan Tuhan itu benar, sebab aku memang guru dan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, kalau aku guru dan Tuhan sudah membasuh kaki kamu, aku yang adalah Tuhan dan guru, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberi satu teladan kepada kamu. Yesus tidak hanya mengajar teori-teori yang muluk-muluk. Pelajaran dari Yesus itu simpel sekali. Karena apa? Dia tidak hanya memberikan pengajaran teori, tapi sekaligus Dia memberikan teladan. Ini arti daripada Tuhan berjalan di depan kita. Marilah
Saat kita memasuki tahun 2021, di awal tahun ini, kebaktian pertama tahun 2021, Tuhan memberi bekal firman Tuhan. Jangan patah hati, jangan patah semangat, jangan ngeluh keruh. Kenapa tidak boleh patah semangat, tidak boleh keruh-keruh? Orang yang patah semangat, keruh-keruh itu kecil kekuatannya. Israel ketika patah semangat, dia menjadi takut dan tidak berani meneruskan perjalanannya. Kenapa kita tidak boleh patah hati, patah semangat? Karena Tuhan berjanji menyertai kita. Dan Tuhan berjanji ada mau jalan di depan kita. Bahkan Tuhan juga berjanji Dia tidak akan membiarkan kita. Kembali saya ulangi ayat pas kita itu. Sebab Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri menyertai engkau. Tuhan jalan di depan, Tuhan menyertai dan tidak akan membiarkan engkau. Saat engkau lemah, saat engkau jatuh, saat engkau mengalami masalah, Tuhan tidak membiarkan engkau. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Itulah sebabnya janganlah takut dan janganlah patah hati. Orang-orang yang tidak mempunyai iman merasa khawatir, takut menghadapi tahun 2021. Tetapi nasihat firman Tuhan, kita tidak perlu takut karena Tuhan menyertai kita. Jangan patah hati, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri menghadapi semua permasalahan. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa menguatkan kita bersama. Ya, kita akan masuk dalam doa untuk firman Tuhan. Kita nyanyi satu nyanyian, Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Ketika kita hidup dalam keputusan, ketika kita hidup dalam ketaatan terhadap firman, apapun masalahmu, kau tidak perlu takut. Kau menghadapi sakit penyakit yang berat, tidak usah takut. Kau menghadapi masalah ekonomi dan kau sedang merasa sepertinya ekonomimu rasanya tahun 2020 begitu sulit. Bagaimana dengan tahun 2021? Yang penting engkau mau berjalan dalam kebenaran firman. Dia di depan kita, dia akan membuka jalan untuk kita. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur. Terima kasih di minggu pertama tahun 2021 Engkau sudah membekali kami dengan kebenaran firman. Firman-Mu mengatakan, jangan patah hati, jangan patah semangat, karena Tuhan berjanji Dia menyertai kami. Immanuel, Tuhan beserta. Tuhan akan jalan di depan kami. Tuhan
Tuhan akan pasang badan, berperang ganti kami. Segala masalah, persoalan apapun yang akan datang kepada kami, dia harus berhadapan dengan Tuhan lebih dulu. Karena Tuhan akan berperang kepada kami. Dan Tuhan berjanji tidak membiarkan kami. Ketika kami sakit, ketika kami menghadapi masalah apapun, bahkan ketika kami jatuh pun, Tuhan tidak membiarkan. Sehingga orang benar kemungkinan bisa jatuh, tetapi tidak tergeletak karena Tuhan memegang tangannya. Tuhan tidak membiarkan kami sendiri. Terima kasih dengan catatan ketika kami hidup suci, kami hidup dalam kebenaran, maka Tuhan akan tetap menyertai sampai akhir zaman, sampai akhir hayat, sampai Engkau datang kembali kali yang kedua, sampai Engkau membawa kami ke dalam kerajaan surga. Terpujilah nama Tuhan. Berkati semua jemaat, anak-anakmu yang sudah mendengar firman-Mu. Jadilah mereka pelaku firman, tidak takut, tidak patah hati, tidak tawar hati, karena Tuhan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus